Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. 4 hari perjalanannya di Turki, banyak pengalaman yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Turki menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat nyaman untuk dikunjungi. Masyarakat Turki menyambut wisatawan mancanegara dengan sangat ramah. 45 juta wisatawan yang berkunjung tahun 2019 kemarin tentu saja menjadi sumber devisa yang sangat besar. Dan berikut laporan rekan kami Saiful Hadi dari Turki. 4 hari berada di Bursa dan Istanbul tentu saja terasa demikian singkat. Tapi rombongan Almira Plaza harus meninggalkan negara bulan bintang itu menuju Tanah Suci untuk melakukan umroh. Segudang kesan yang sangat dalam sulit untuk dilupakan, mulai dari menaiki puncak Gunung Agung dan bermain salju di atasnya, kemudian sejumlah tempat bersejarah dari masa kejayaan Kesultanan Ottoman, hingga perkembangan Turki hari ini setelah menjadi sebuah negara republik dan menjadi bagian dari Eropa. Turki juga memberikan kesan yang manis dengan berbagai cindera matanya yang sangat indah, seperti sutra, sajadah, ambal, jaket, keramik, kristal, madu, apel tea, dan tentu saja menu makanan Turki seperti kebab dan sop yang sangat khas. Perjalanan selama 4 hari harus kami akhiri dengan kembali menjejakkan kaki di Bandara Istanbul, bandara baru yang menggantikan Ataturk Airport. Bandara terbesar di Eropa itu tentu saja memberikan decak kagum baik arsitekturnya maupun layanannya. Jurnalis TVmu Saiful Hadi melakukan wawancara khusus dengan dosen ekonomi syariah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bahril Datuk yang sudah melakukan banyak perjalanan internasional. Kata Bahril Datuk, dengan 45 juta wisatawan yang datang di tahun 2019 lalu, berapa besar devisa dari Turki yang diraih dari sektor pariwisatanya? Berikut petikan wawancara TVmu. Di manapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di sebuah bandara terbesar di Eropa, yang Istanbul Airport. Kita melihat bagaimana suasana di bandara ini begitu ramai, dan Turki sebagai negara sekuler, sebagai negara yang berada di dua benua, memang sangat tergantung dengan pendapatan dari pariwisata. Ekonomi Turki masih bergeliat sementara virus corona sudah menyebar menjadi isu dunia. Sedang bersama Bapak Dr. Bahril Datuk. Beliau adalah dosen dari mata kuliah kewirausahaan syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera. Selamat siang Pak Bahril. Selamat siang. Bagaimana pandangan Bapak melihat ekonomi Turki, pariwisata di Turki sampai hari ini bagaimana? Baik, terima kasih. Dari kunjungan kita selama 4 hari di Turki ini, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Khususnya selama pemerintahan Erdogan ini kita melihat perkembangan yang luar biasa dari ekonomi Turki ini. Dari sisi pariwisata, data yang terakhir saya lihat kemarin itu selama 2019 itu kunjungan sekitar 45 juta orang. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya lebih kurang 15 juta orang. Ya. Jadi bisa dibayangkan devisa yang didapat oleh Turki dari pariwisata luar biasa besar. Tentu saja mereka memang punya modal besar untuk itu, terutama warisan budaya, ya, heritage dari masa sebelum Islam dan kemudian masa Islam, Kesultanan Sultanan Mamluk, ya, sehingga mereka punya warisan modal yang luar biasa. Tentu saja sebetulnya modal lain yang luar biasa besar itu adalah sikap masyarakat dalam memelihara situs-situs budaya, situs agama, kemudian sikap dalam menerima para pelancong, para wisatawan, sehingga Turki ini menjadi destinasi yang sangat menyenangkan bagi wisatawan dari semua kelompok, semua ras, semua agama, sehingga betul Turki ini adalah titik temu budaya dari Eropa dan Asia. Kita punya warisan budaya juga yang walaupun tidak tidak spektakuler seperti ini, tapi kita juga punya warisan UNESCO walaupun kalah banyak. Turki ini punya 11 warisan UNESCO. Kita punya ada beberapa dan Borobudur. Nah, ini barangkali yang harus dilengkapi dengan bagaimana kita melayani orang ini, ya. Kenapa wisata ini menghasilkan devisa? Makin lama stay-nya, makin lama orang tinggal, itu akan makin banyak pengeluarannya. Di situ devisa lebih bertambah. Penting juga. Selain potensi heritage yang bagus, keramah tamahan, 4 hari di sini bagaimana Bapak melihat kuliner Turki dengan kuliner Indonesia dibandingkan? Sebenarnya kalau secara kuliner kita lebih kaya, ya, lebih beragam.
di sini relatif orientasinya hanya Timur Tengah dan sedikit Eropa ya. Jadi mungkin buat kita lidah-lidah kita mungkin perlu adaptasi juga. Jadi dari segi itu kita punya keunggulan sebenarnya dari segi kuliner. Saya yakin kita lebih bisa munculkan banyak kuliner yang spektakuler juga sebenarnya. Ya. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, begitulah penjelasan yang kami peroleh dari Bapak Dr. Bahril Latuk, dosen dari Universitas Muhammadiyah Utara yang sedang melakukan kunjungan di Turki bersama Almerah Plaza. Bandara Istanbul diresmikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 29 Oktober 2018 lalu. Bandara dengan 6 landasan pacu mampu menampung 150 juta penumpang setiap tahunnya, dan bandara ini masih bisa diekspansi hingga 200 juta penumpang setiap tahunnya. Saiful Hadi memberitakan dari Istanbul, Turki.